Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya nih, kepala sekolah nih tugasnya selain daripada sebagai pemimpin, sebagai edukator, kepala sekolah juga tugasnya sebagai inovator. Inovator ini, apakah kepala sekolah ini mampu mencari dan menemukan atau mengadopsi gagasan baru gitu dari pihak lain gitu yang positif ya untuk pengembangan madrasah gitu. Mampu nggak gitu jadi inovatif gitu loh, atau mengadopsi gagasan baru gitu dari pihak lain yang positif nantinya untuk pengembangan madrasah tersebut. Itu sah-sah aja, malah seharusnya harus gitu kalau untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut. Dan kepala sekolah ini sebagai inovator, apakah mampu melaksanakan pembaharuan pada kegiatan belajar mengajarnya, BK, terus pengadaan pembinaan guru dan juga pegawai gitu. Apakah kepala sekolah ini mampu melakukannya? Enggak gitu ya. Jadi pembaharuan KBM misalkan, ternyata kegiatan belajar mengajarnya ini perlu ditambahin mata pelajaran apa gitu, mulak atau apa gitu kan, yang menjadi ciri khas madrasahnya atau yang menjadi keterampilan anak-anak gitu. Misalkan untuk mengikuti perkembangan iptek, salah satunya misalkan office, desain grafis ataupun yang lainnya gitu. Adapun pelaksana di lapangannya itu disesuaikan dengan kondisi anak-anak, walaupun ada beberapa misalkan ini mah masuknya pelajaran ekstrakurikuler dong gitu kan, tapi dimasukkan kepada jadwal di intrakurikuler. Itu dikondisikan karena kadang-kadang anak kalau tidak dimasukkan ke jadwal intrakurikuler, anak-anak tuh banyak yang nggak mengikuti gitu. Jadi ya inilah kepala sekolah harus terus gitu inovatif gitu, harus terus melakukan pembaharuan. Kayak gini ternyata banyak anak yang nggak mengikuti. Salah satu contoh misalkan nih, anak-anak banyak yang nggak bisa baca Al-Quran gitu. Kepala sekolah menugaskan guru tahfidz untuk membimbing anak-anak yang nggak bisa baca Al-Quran di hari libur. Ternyata anak-anak banyak yang nggak mengikuti gitu. Dan buat pembaharuan lagi, berarti jangan hari libur tapi pas jam istirahat, anak-anak yang nggak bisa baca langsung menghadap guru tahfidznya gitu. Ternyata nggak ada perubahan, anak-anak malah nggak mengikuti gitu arahan bimbingan yang sudah dibuat oleh kepala madrasah gitu. Berarti harus melakukan pembaharuan lagi. Kepala sekolah membuat jadwal talaki atau bimbingan baca Al-Quran di jam-jam mata pelajaran intrakurikuler, tapi pas mata pelajaran tahfidz, setor hafalan Quran atau setor hafalan hadis. Di situ kan ada jeda waktu tuh, ketika anak sebelum dipanggil untuk setor hafalan itu bisa digunakan waktunya untuk talaki, untuk membimbing bacaan Al-Quran. Siapa yang membimbing? Bisa guru tahfidznya, bisa juga wali kelasnya langsung. Dan kepala sekolah ini sebagai inovator, apakah kepala sekolah ini gitu kan mampu melakukan gitu, atau mampu melakukan pembaharuan gitu dalam menggali SDM komite dan masyarakat gitu kan. Apakah mampu tidak untuk melakukan pembaharuan gitu ya. Tentunya antara mata pelajaran di sekolah sama kebutuhan di lingkungan masyarakat atau di kota tersebut gitu, atau di negara tersebut, itu harus disesuaikan biar anak-anak ketika lulus dari madrasah tersebut tidak menjadi anak yang pengangguran, tidak menjadi anak yang tidak bisa apa-apa gitu, tidak menjadi anak yang tidak memberikan manfaat banyak untuk agama gitu, keluarga, masyarakat, bahkan negara gitu ya. Jadi konsep atau prinsip Islam yang harus diterapkan gitu, karena sebaik-baik bangsa adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Jadi memang betul-betul anak tersebut bisa mempunyai peran aktif di lingkungan masyarakat tersebut gitu, bisa bermanfaat gitu untuk dirinya, keluarga, agama, masyarakat, dan juga negara. Itu menjadi perhatian betul gitu, menjadi perhatian kepala madrasah, para pendidik, dan juga para pegawai-pegawai yang ada di lembaga tersebut gitu, supaya anak lulus dari lembaga tersebut tidak menjadi anak yang pengangguran dan tidak bisa apa-apa gitu. Dan tentunya kepala sekolah juga sebagai inovator ini melakukan pembaharuan di kegiatan ekstrakurikulernya. Gitu. Anak-anak misalkan tidak suka dengan ekstrakurikuler apa gitu,
lebih dominannya kepada apa ekstrakurikulernya, itulah yang akan diadakan di situ. Kalau memang anak itu tidak sama sekali tidak minat, berarti disitulah kepala sekolah punya peran gitu, punya peran yang sangat penting untuk terus melakukan pembaharuan gitu sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Dan tentunya anak juga harus diarahkan gitu. Kadang-kadang anak semau sendiri gitu, misalkan pokoknya saya mah contoh gitu kan, pengennya yang negatif gitu. Tentunya kepala sekolah atau para pendidik punya peran juga untuk mengarahkan anak-anak gitu. Kalau memang betul benar yang dipilih oleh anak-anak tersebut, ya kita support gitu. Tapi kalau misalkan kurang tepat, tidak betul, bahkan salah, tentu kita sebagai kepala madrasah dan juga para pendidik mempunyai peran untuk mengingatkan, untuk membimbing anak-anak kita gitu. Dan juga kepala sekolah itu sebagai motivator gitu. Motivator ini apakah kepala sekolah itu melakukan mengatur gitu lingkungan kerja gitu supaya kondusif, supaya nyaman gitu. Apakah kepala sekolah itu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai gitu ya? Apakah menerapkan prinsip memberi penghargaan atau sanksi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Apakah kepala sekolah ini melakukan penghargaan, melaksanakan penghargaan atau misalkan sanksi hukuman bagi guru dan pegawai yang memang tidak melaksanakan kinerjanya gitu kan, tidak melaksanakan tupoksinya, kewajibannya gitu. Apakah melaksanakan itu kepala sekolah? Jangan sampai ini kepala sekolah menerapkan sanksi dan menerapkan penghargaan itu tidak disukai oleh guru dan pegawainya gitu. Padahal itu salah satu kewajiban kepala madrasah. Untuk apa? Untuk memotivasi gurunya gitu. Itu penting gitu kan. Dan juga kepala sekolah ini sebagai manajer di sini, apakah kepala sekolah ini mengelola administrasi kegiatan belajar dan BK dengan memiliki data lengkap administrasi kegiatan belajar dan administrasi BK-nya gitu. Dan di sini kepala sekolah juga punya peran yang penting untuk membimbing, mengarahkan, mengingatkan kinerja dari guru gitu, kinerja dari BK gitu. Mereka harus mempunyai data lengkap gitu, data administrasinya gitu kan. Ya tentunya disitulah kalau misalkan guru BK tidak mempunyai, kepala sekolah punya peran yang sangat penting untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mengingatkan, untuk meminta kinerjanya seperti apa gitu. Ya di sini tugas manajer kepala sekolah. Dan juga apakah kepala sekolah itu mengelola administrasi kesiswaan dan memiliki data administrasi kesiswaan dan ekstrakurikuler dengan lengkap. Apakah ini yang buat kepala? Tidak. Kepala sekolah itu nanti mengarahkan dan membimbing bagian wakil kesiswaan dan juga pembina OSIS dalam administrasi terkait dengan kesiswaan dan pembina OSIS. Disitulah nanti kepala sekolah meminta administrasi tersebut gitu. Dan itulah kenapa kepala madrasah itu mempunyai tugas yang sangat berat, karena memang ya tidak hanya fokus kepada guru saja, wali kelas saja, atau bendahara atau TU, tidak gitu. Tapi memang tugas-tugas yang ada di lembaga tersebut, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting, karena kepala sekolah akan bertanggung jawab dari semua kinerja guru, waka-waka, wali kelas nanti kepada atasan kepala madrasah seperti pengawas ataupun kasih pendidikan madrasah. Dan kepala sekolah juga apakah mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data administrasi guru dan juga TU gitu kan. Ini ke siapa kepala sekolah memintanya? Tentunya kepada TU gitu kan, kepada staf gitu. Nanti ketika mereka TU atau staf tidak membuat administrasi ketenagaan dengan memiliki data administrasi guru gitu kan, ya dengan lengkap gitu kan, ijazah terus dan lain sebagainya gitu kan, administrasi guru lah gitu kan, nanti kepala sekolah juga akan bertanggung jawab. Atau bisa juga selain daripada data gitu, administrasi guru seperti administrasi pembelajaran, nanti kepala sekolah akan meminta bantuan gitu kepada wakil kurikulum untuk melaksanakan tugas kepala madrasah di bagian administrasi ini gitu misalkan. Dan apakah kepala sekolah itu mengelola administrasi keuangan,
uh, rutin, bos komite atau sarpras dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak diam gitu.